Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kaifa halukum? La'allakum bi khairin. Baik. Anak-anakku yang solih dan solihah, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kitab Akidah dan Akhlak untuk kelas 4. Di pelajaran yang kelima ini insyaallah kita akan membahas tentang tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat. Silahkan nanti setelah ini antum persiapkan segala sesuatunya baik dari buku ataupun alat tulis. Berkata penulis, hari kiamat pasti akan terjadi dan kita wajib mengimaninya. Tidak sah keimanan seorang hamba tanpa beriman kepada hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Yang artinya, kebajikan itu bukanlah kamu menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Akan tetapi, kebajikan itu adalah kamu beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, dan para nabi. Surat yang kedua, yaitu surat Al-Baqarah, ayat yang ke-177. Bahkan, yang namanya hari kiamat itu sudah dekat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan dekatnya hari kiamat itu seperti jarak antara ujung jari telunjuk dengan jari tengah. Jadi jaraknya itu sangat dekat ya, kalau kita bisa lihat tidak sampai 2 cm, bahkan tidak sampai 1 cm kemungkinan. Akan tetapi mengenai kapan terjadinya tidak ada yang mengetahuinya, karena ini adalah perkara gaib dan hanya Allah lah yang maha mengetahui. Akan tetapi Rasulullah mengabarkan kepada kita tentang tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Berkata penulis, orang yang mengaku mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, maka sudah pasti dia telah berdusta. Terbukti bahwa tidak seorang pun mengetahui kapan dirinya akan meninggal dunia. Nah, jadi jika kematiannya saja dia tidak tahu, bagaimana mungkin dia akan mengetahui sesuatu yang akan terjadi, yaitu sesuatu kejadian yang besar, yaitu kiamat. Hal ini bertujuan agar setiap orang beriman kepada hal-hal yang gaib berdasarkan bimbingan kitabullah dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian efek selanjutnya apa setelah mereka itu beriman dengan hal-hal yang gaib?
Nah, efek dari mereka beriman dengan hal-hal yang gaib adalah meningkatnya amal ibadah sebagai persiapan menghadapi kematian itu. Jadi orang-orang itu bersiap karena mereka akan meninggal. Jadi mereka mempersiapkan bekal sebaik-baiknya. Nah, dan juga sebagai bekal sebelum ia menghadapi hari kiamat yang sesungguhnya. Penulis menyebutkan bahwa tanda-tanda akan datangnya hari kiamat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tanda-tanda kecil, dan yang kedua adalah tanda-tanda besar. Sebagian dari tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat pun sudah terjadi. Sedangkan sebagian yang lain belum terjadi. Berikut ini penulis menuliskan tanda-tanda kecil terjadinya hari kiamat. Baik, nanti kita akan berikan penjelasannya setelah ini ya. Tanda-tanda yang sudah terjadi dan tidak akan terulang, yang penulis di sini menyebutkan ada 3 buah, yaitu yang pertama adalah diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan wafatnya beliau. Kemudian yang kedua adalah terbelahnya bulan, kemudian bersatu lagi. Dan antum semua bisa melihat di Quran surat Al-Qamar ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah munculnya api dari daerah Hijaz yang menerangi sampai daerah Basrah di Irak. Hijaz itu di mana? Hijaz adalah sebuah wilayah di sebelah barat Laut Arab, Saudi. Kota utamanya adalah kota Damaskus, tetapi wilayah ini lebih dikenal sebagai tempat terletaknya kota suci Mekah dan Madinah. Kemudian penulis menyebutkan tanda-tanda yang sudah terjadi dan akan terulang. Jadi ini sudah terjadi tapi akan terus berulang. Yaitu yang pertama adalah banyaknya terjadi peperangan dan kemaksiatan. Dan kita mengetahui bahwa peperangan dan kemaksiatan itu saat ini sedang merajalela. Peperangan seperti di Irak, Lebanon, dan tempat-tempat di Timur Tengah terutama, lebih banyak lagi. Kemudian munculnya para pengikut Dajjal yang mengaku sebagai nabi atau menerima wahyu. Jadi tanda-tanda kiamat itu muncullah nabi-nabi palsu. Karena kita mengetahui bahwa tidak ada seorang pun yang menjadi nabi setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian timbulnya ujian pada ajaran Islam dan umatnya. Sebagaimana contohnya adalah seperti pembunuhan terhadap Khulafaur Rasyidin. Kemudian terjadinya perpecahan di antara kaum muslimin. Yang keempat adalah diangkatnya ilmu. Yaitu bagaimana diangkatnya ilmu? Yaitu banyaknya urusan yang dipegang oleh orang yang bukan ahlinya. Padahal kan Allah menyebutkan bahwa segala sesuatu harus dengan ahlinya. Seperti fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamu. Tanyalah kamu kepada ahli ilmu jika kamu tidak mengetahui. Nah, terjadinya hari kiamat yaitu diangkatnya ilmu. Nah, inilah bentuk diangkatnya ilmu, yaitu dipercayakannya suatu tugas kepada atau suatu urusan kepada orang yang tidak kompeten di dalamnya. Kemudian yang kelima adalah majikan menzinai pembantunya, sementara orang-orang miskin berlomba-lomba membangun rumah mewah bertingkat. Bagaimana ditunjukkan bahwa Rasulullah di zaman-zaman dahulu, para Arab-Arab Badui, Arab-Arab yang kampung bahasanya,
Nah, sekarang mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi, mendirikan gedung-gedung. Nah, itulah tanda-tanda dari hari kiamat yang sudah terjadi dan akan terus berulang. Nah, jadi akan berulang, sudah terjadi, kemudian berulang. Kemudian penulis menyebutkan tanda-tanda yang pasti akan terjadi. Beliau hanya menyebutkan 2 poin saja, yaitu yang pertama adalah kembalinya Jazirah Arab menjadi daerah yang subur. Nah, sedangkan kita mengetahui bahwa Arab itu adalah tanah padang pasir yang tandus. Tapi Allah akan memberikan janjinya, yaitu mengembalikan tanah Arab menjadi tanah yang subur. Nah, dan sekarang media-media juga sudah memberitakan bahwa tanah Arab dipenuhi atau ditumbuhi rerumputan. Kemudian yang kedua menurut beliau adalah terusirnya umat Islam dan mereka terkepung di dalam kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi pada akhirnya umat Islam itu akan terkepung. Dan kemudian mereka berkumpul di dalam satu kota, yaitu kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Baik, nah, kita sudah sampai di akhir pertemuan kali ini. Bapak hanya akan berpesan, yaitu tentang kesimpulan dari materi hari ini adalah tentang akidah kita, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita meyakini bahwa tidak seorang pun mengetahui kapan akan terjadinya hari kiamat, termasuk juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah Allah dan Rasul-Nya memberitahukan kepada kita akan tanda-tanda kiamat agar kita selalu beriman kepada hal-hal yang gaib. Tentunya berdasarkan bimbingan kitabullah dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kita sampai pada akhir dari pertemuan kali ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semuanya dan menjaga hati kita, menetapkan kita di atas agama Islam sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa kami sampaikan. Wa akhiru da'wana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.